Selamat datang di pembahasan awal tentang teori permintaan. Jadi dalam pembahasan ini kita awali dengan membuka hukum permintaan yang menyatakan hubungan antara harga disimbolkan dengan price dan QD atau quantity of demand yang disimbolkan oleh QD. Jadi hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga naik maka kuantitas yang diminta akan turun, dan sebaliknya ketika harga turun maka kuantitas yang diminta akan naik. Secara grafik dapat kita lihat di sini, yaitu pada garis biru dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di sini menunjukkan hubungan antara price di sumbu vertikal dan kuantitas yang diminta pada sumbu horizontal. Kita contohkan sebagai contoh, ketika harga pertama yaitu 10.000, maka kuantitas yang diminta adalah 50. Dan ketika harga turun menjadi 7.000, maka kuantitas yang diminta akan meningkat dari 50 menjadi 90. Jadi sini ada kenaikan 40 ya, 40 unit, katakan 40 unit. Sebagai contoh, ketika harga turun kembali menjadi 5.000, dari 7.000 ke 5.000, maka kuantitas yang diminta akan meningkat lagi dari 90 ke 150. Jadi ada penambahan sebesar katakan 60 unit. Jadi di sini menjelaskan kepada kita ketika harga turun maka terjadi peningkatan kuantitas permintaan. Hal ini bisa dijelaskan secara terbalik. Sebagai contoh, kita mulai dengan ketika harga awal adalah 5.000, kemudian naik kuantitas yang diminta pada harga 5.000 adalah 150. Kemudian ketika harga naik menjadi 7.000, maka kuantitasnya akan turun menjadi 90. Jadi ada penurunan kuantitas permintaan sebesar 60 unit, katakan 60 unit. Ketika harga naik menjadi 10.000 lah, kemudian di sini harga awal 7.000 adalah 90. Ketika harga naik menjadi 10.000, maka terjadi penurunan kuantitas permintaan menjadi 50. Jadi di sini juga menjelaskan, kurva ini menjelaskan bahwa hubungan antara ketika harga naik maka kuantitas permintaan akan turun. Jadi kurva ini menjelaskan tentang hukum permintaannya antara harga dan kuantitas yang diminta. Jadi hukum permintaan ini secara logis ya dapat dijelaskan secara grafik, dan di dalam perekonomian pun seperti itu, karena kita bisa menjelaskannya dari perspektif pembeli, yaitu pembeli dihadapkan ketika ada perubahan harga, maka pembeli itu dihadapkan kepada dua opsi ya atas perubahan harga yang terjadi. Yang pertama yaitu opsi nilai guna ya, nilai guna. Sebagai contoh, ketika harga naik ya, ketika harga naik maka pembeli akan mengurangi konsumsinya, atas suatu barang tersebut yang mengalami kenaikan, karena dianggap harga itu tidak sebanding dengan manfaat yang diterima atau sudah berada di atas daripada daya belinya. Jadi secara manfaat di sini pembeli ketika terjadi kenaikan harga maka manfaat yang diterima akan menjadi semakin berkurang. Dengan pendekatan ini maka dengan pendekatan nilai guna ini maka itu dapat menjelaskan tentang hukum permintaan. Sebagai contoh seperti itu, jadi ketika ada kenaikan harga maka pembeli akan mengurangi konsumsinya atau mengurangi pembeliannya atas suatu barang dan jasa tertentu. Kemudian yang kedua yaitu tentang kata kuncinya yaitu substitusi. Jadi pembeli ketika terjadi katakan kenaikan harga ya, perubahan kenaikan harga, maka pembeli akan mencari barang lain sebagai barang substitusinya. Apa kira-kira barang yang bisa menggantikan atas barang yang terjadi kenaikan harga tersebut. Jadi berdasarkan dua opsi ini, maka hukum permintaan itu bisa dijelaskan secara logis ya, dengan perspektif pembeli ini ya, dengan perspektif nilai guna dan dengan perspektif substitusi ya. Jadi di sini hukum permintaan akan menghubungkan antara perubahan kuantitas yang diminta dengan berbagai tingkat harga. Oke, kita coba beralih ke cara membacanya. Jadi cara membaca kurva ini ada dua ya sebenarnya. Ada dua.
Mungkin kita awali dengan yang paling yang relatif lazim dan mungkin mudah untuk lebih dipahami terlebih dahulu, yaitu dengan cara horizontal. Ketika kita ingin membaca kurva ini secara horizontal, maka yang akan kita jelaskan yaitu sumbu horizontal. Sumbu horizontalnya adalah KIDI, KIDI ya. Jadi kurva permintaan ketika kita baca secara horizontal, itu yang kita jelaskan KIDI-nya. Berarti di sini kurva permintaan ini sebagai berikut ya. Jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Jadi yang dijelaskan adalah kuantitasnya. Jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada berbagai tingkat harga ini menunjukkan berbagai tingkat kuantitas yang diminta. Pada harga 5.000 kuantitas yang diminta 150. Pada harga 7.000 kuantitas yang diminta 90. Pada harga 10.000 kuantitas yang diminta 50. Jadi sekali lagi secara horizontal kita akan menerangkan sumbu horizontalnya yaitu KIDI, yaitu menjelaskan sejumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Ini sepertinya lebih mudah dipahami. Oke, sekarang kita pergi ke pemahaman secara vertikal. Secara vertikal berarti yang kita jelaskan adalah price. Jadi untuk price ini adalah sudut pandang kita adalah price di sini adalah kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar. Jadi price di sini dalam pemahaman atau cara baca secara vertikal, price di sini kita artikan sebagai kesediaan konsumen atau kesediaan pembeli untuk membayar. Kesediaannya berapa sih atas barang tersebut ya, atas barang atau jasa tertentu. Kesediaannya berapa? Kesediaan maksimal ya maksudnya di sini, kesediaan untuk membayar. Kesediaan yang maksimum. Di sini mengilustrasikan sejumlah rupiah yang maksimum tertentu pada suatu kuantitas barang. Dikatakan kuantitas 50, maka konsumen akan bersedia membayar sebesar maksimalnya adalah 10.000. Pada kuantitas 90, maka konsumen atau pembeli akan bersedia untuk membayar maksimum adalah sebesar 7.000, dan pada kuantitas sebesar 150, maka konsumen akan mempunyai kesediaan untuk membayar maksimumnya adalah sebesar 5.000. Jadi di sini sumbu vertikalnya menjelaskan atau dapat kita artikan sebagai kesediaan maksimum untuk membayar ya, kesediaan willingness to pay ya, willingness to pay konsumen untuk membayar atas sejumlah barang tertentu. Jadi itu nanti akan berguna cara baca secara vertikal ini ketika kita akan membahas tentang surplus konsumen. Jadi begitu secara ringkas teori permintaan menjelaskan hukum permintaan yang bisa dijelaskan dari dua perspektif, yaitu karena pembeli dihadapkan kepada sebuah opsi. Yang pertama yaitu opsi nilai guna, dan yang kedua adalah opsi barang lain ya atau substitusi. Sehingga ini dari dua asumsi ini kita bisa menjelaskan hukum permintaan dengan baik, sehingga kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah yang menjelaskan tentang semakin tinggi harga maka akan semakin rendah kuantitas yang diminta, dan sebaliknya ketika semakin rendah harga maka ketika semakin tinggi harga maka kuantitas permintaan akan semakin rendah, dan ketika harga turun atau rendah maka kuantitas permintaannya akan semakin naik. Jadi menjelaskan berbagai macam kuantitas permintaan pada berbagai tingkat harga yang ditunjukkan dari titik-titik perpotongan ini ya, A, B, C. Jadi A, B, C ini adalah perubahan-perubahan kuantitas permintaan atas perubahan harga ya, atas perubahan harga. Oke, demikian, sampai jumpa di pembahasan tentang bagaimana menggambarkan memaknai teori permintaan ini secara lebih dalam. Terima kasih.